Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sejarah atau bakat channel Jawa Jejak Sang Pejalan. Kita akan lanjutkan dengan Wahyu Tegan atau yang ada di daerah Kembang Cemampir atau Kembang Lampir. Didasari sepenuhnya kesadaran oleh Ki Ageng Pemanahan atau yang sudah bernama dengan ganti nama menjadi Ki Ageng Gede Mataram, bahwa wahyu kerajaan harus dikukuhkan supaya wahyu kerajaan tersebut kelak akan didapatkan oleh keturunan atau anak turun cucu buyut putu dan canggah waringnya beliau. Maka Ki Gede Mataram yang masa kecilnya bernama Bagus Kacung harus tekun bertapa, harus tekun berkholwat, dan harus sering berdoa dan bermunajat. Perjalanan Ki Gede Mataram sampai di daerah Kembang Lampir yang ada di lokasi di daerah sekarang di daerah Desa Blimbing, Layen, Wonosari, Gunung Kidul, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Setelah sekian lama melakukan topo broto atau setelah sekian lama berkholwat, bermunajat, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya beliau ditemui oleh gurunya beliau yang bernama Sunan Kalijogo. Ki Ageng Gede Mataram akhirnya disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk mengakhiri laku topo broto utawi laku berkholwat di daerah Kembang Lampir, karena diberitahukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bahwa wahyu tersebut sudah ada dan sudah turun, dan turunnya wahyu tersebut ada di daerah Palian Sodo, di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Setelah mengakhiri tapa beratanya, lalu Ki Ageng Gede Mataram segera menuju ke daerah Palian Sodo untuk menemui saudaranya yang bernama Ki Ageng Giring Tigo. Atau mungkin juga bahwa cerita Wahyu Gagak Emprit yang diceritakan oleh versi Condrokonto atau cerita tutur tinular yang dipercaya oleh masyarakat sekitar daerah Palian Sodo ini sebetulnya, atau ada versi yang beranggapan bahwa sebetulnya adalah wahyu nempel kamulyan, dan untuk mendapatkan wahyu nempel kamulyan tadi beliau segera menemui Ki Ageng Giring Tigo. Ki Ageng Giring Tigo sebetulnya adalah putra dari ayahnya yang bernama Raden Mas Tambak Boyo bin Raden Mas Sindang Jaya, yang berasal dari terahnya dari jalur ibu yang bernama Dewi Tapan. Dewi Tapan yang melahirkan Roro Mandri yang dinikahi oleh Haryo Pandoyo. Sedangkan Raden Mas Kertonardi beristrikan dengan nama Nyai Teleng Warih yang berasal dari Wangsa Tatembayatan atau putra dari Sunan Tembayat atau Sunan Adipati Semarang kedua yang berada di daerah Siban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ki Ageng Gede Pemanahan akhirnya begitu sampai di daerah Palian Sodo, Wonosari, mencari dan menemui saudaranya yang pekerjaan sehari-harinya adalah menderes nira. Beliau di sana terkenal dengan nama Ki Ageng Paderesan. Pekerjaan dari Ki Ageng Giring Tigo adalah menderes nira yang diambil dari dahan atau janjang pohon kelapa, yang pohon kelapa ini sekarang masih banyak kita temui, kita jumpa di daerah sekitar kiri kanan makam dari Ki Ageng Palian Sodo. Nira yang sudah diambil oleh Ki Ageng Paderesan
Setelah dibawa pulang, akhirnya nira tadi direbus atau dimasak atau diolah oleh Nyai Ageng Telengwarih untuk dijadikan gula aren atau gula kelapa. Pekerjaan menderes nira dari pohon atau janjang pohon kelapa dilakukan setiap pagi dan sore hari oleh Ki Ageng Giring. Sedangkan di sela-sela waktu itu beliau yang masih keturunan Trahnoto Trahkusumo juga mengharapkan wahyu. Untuk mendapatkan wahyu kerajaan, beliau juga gemar dan gentur bertapa, gentur berkhawat bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan versi babat cerita Tutur Tinular yang sudah beredar di masyarakat dan menjadi cerita rakyat yang dipercayai kebenarannya, bahwa Wahyu Cengkir Gading yang murca dan masuk ke tubuh Kiai Ageng Giring, apakah sebetulnya sama atau sepadan ataukah sama ceritanya dengan Wahyu Cengkir Gading yang murca dan masuk kepada Degan Ijo. Kegiatan menderes yang dilakukan oleh Ki Ageng Giring setiap hari, yang dilakukan setiap pagi dan setiap sore. Kenapa dilakukan pagi? Karena dipercaya di kalangan penderes bahwa kalau menderes air nira atau mengambil air legen di pagi hari itu belum akan tercemar atau belum akan rusak bila mana terkena sinar matahari. Akhirnya dari salah satu pohon yang akan dideres atau yang akan diambil legen atau air niranya, hanya ada satu degan yang mengeluarkan suara gaib dari pohon yang dipanjat tersebut. Seolah aneh bila mana ada cerita Wahyu Degan Ijo yang bisa bersuara dengan prasopo atau dengan kalimat barang siapa yang meminum air degan maka keturunannya akan menjadi penerus raja-raja besar di tanah Jawa. Atau yang mungkin lebih masuk akal adalah bila pohon kelapa yang dideres air niranya atau diambil legennya, sedangkan keluarnya nira atau legen tadi adalah dari tangkai atau janjang yang bakal menjadi tempat untuk nempelnya buah kelapa. Sedangkan nira itu sendiri adalah keluar dari tangkai atau janjang yang dipotong dan diambil niranya. Jadi cerita tutur ini perlu kita cermati lebih dalam lagi atau kita cermati dengan peribahasa yang lain atau tentang bagaimana kita mencermati tentang halus budi pekerti, ucapan, peribahasa, ataukah kesemua cerita yang disusun dengan cerita Wahyu Gagak Emprit atau Wahyu Degan Ijo atau Wahyu Murconya itu adalah pasemon atau berbentuk sanepo. Itu mungkin cerita yang lebih masuk akal. Kesemuanya kita kembalikan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.